Halo guys, kembali lagi di channel kami di Siddhartha. Udah entah berapa hari saya nggak bikin video. I'm sorry guys, sibuk kemarin. Sempat ada kejadian di mana teman terdekat saya tidak ada ya, dipanggil oleh Yang Maha Kuasa gitu. Jadi sempat kepikiran. Ya anyway, life is so short. Jadi sempat tertunda gitu saya bikin video juga, kayak nggak ada energinya teman-teman. Nah anyway, ya sekarang saya mau mulai lagi bikin video, kondisinya udah lebih lebih mending gitu. Anyway, tanpa berlama-lama ya teman-teman. Teman-teman, hari ini saya pengen bikin satu video yang cukup menarik menurut saya sih teman-teman. Kan menurut teman-teman nggak tahu ya. Jadi saya waktu itu kepikiran satu topik yang saya pengen share, yaitu adalah berapa banyak sih sebagai kolektor jam tangan yang harus dimiliki untuk memiliki jam tangan luxury. Jadi berapa banyak jam luxury yang kita harus miliki, entah itu dari jenisnya, entah itu dari model atau berbagai berbagai range variasi ya, yang kita harus miliki sebagai kolektor jam tangan. Nah, jadi mungkin saya bagi dua ya teman-teman. Bagi duanya yaitu berapa banyak jam luxury yang harus dipunya dan berapa banyak jam non luxury yang harus dimiliki sebagai kolektor jam tangan. Nah, dimulai dari yang non luxury ya. Saya pribadi hari ini hanya memiliki 4 non luxury ya, non luxury watch untuk pemakaian yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu adalah hadiah ulang tahun dari kakak saya. Ini teman-teman, Casio, apa ini namanya ya? Saya pernah bikin videonya. Di sini sih tulisannya 3299, modelnya itu kayaknya 3299. Jadi ini world timer ya. Ini di bawah 1 juta rupiah ya. Teman-teman bisa lihat di sini model ini ya, guys. Di bawah 1 juta rupiah, ratusan ribu. Udah sering saya pakai teman-teman. Anehnya ini jam tangan kuat banget. Saya udah pakai hiking, udah pakai ke gunung, udah dipakai berenang, dan berfungsi dengan sangat baik teman-teman. Parah sih, ini ringan, enak, kecil. Pokoknya menurut saya ini mantap banget. Jadi yang pertama ini bisa dibilang jam tangan yang kalau buat extreme condition ya, Casio, G-Shock itu mantap abis sih. Ini bahannya dari resin sih. Kalau saya nggak salah ini kurang dari 500.000 malah. Jadi kalau teman-teman yang ingin memiliki jam tangan untuk kekuatan, murah, bisa dipakai berenang, bisa dipakai hiking ya. Ini water resistannya 100 meter loh teman-teman. Parah sih. Dan saya berani ini tulisannya 10 year battery. Jadi baterainya aja 10 tahun teman-teman. Teman-teman boleh nih Casio ini. Belakangnya seperti ini teman-teman. Nah ini satu ya teman-teman, ini satu. Berikutnya saya punya Seiko Quartz chronograph. Ini jam tangan yang waktu itu saya pernah review juga di video-video sebelumnya ya teman-teman. Ini belakangnya seperti ini. Ini strapnya udah diganti jadi strap aftermarket. Aslinya pakai kulit teman-teman. Saya ganti kenapa? Karena kalau terus pakai kulitnya jadi butek ya. Jadi ini saya pakai ini apa ya namanya, saya lupa ya. Pokoknya belakangnya inilah genuine leather. Ininya teman-teman, apa ya namanya ya? Adalah namanya, bentuknya seperti ini, kayak kain kanvas gitu. Kurang lebih seperti itu. Ada sih nama aslinya apa gitu bahannya. Teman-teman, ya ini saya diperjelas lagi ya biar lebih kelihatan. Nah, ini jam chronograph quartz teman-teman, ini dari 2018 saya ambilnya. Diameternya ini kurang lebih sekitar 41,5 atau 42 mm, tapi lak-tulaknya mungkin 49 lah kurang lebih. Ini salah satu yang saya suka teman-teman. Kalau misalnya dibikin pakai leather,
mungkin bisa dijadiin kayak seperti dress watch gitu, walaupun sebenarnya dress watch itu harus lebih simple ya harusnya. Ini kan chronograph gitu. White dial, ada date-nya, ada chronograph. Ini mantep sih teman-teman. Jadi saya suka walaupun dia quartz. Jadi jangan sangka bahwa jam quartz itu jelek ya. Jadi untuk beberapa quartz, apalagi dengan harga yang didapat gitu ya. Kalau teman-teman beli jam tangan quartz, ini harganya sekitar 2 juta ya. Jadi murah tapi bentuknya cantik gitu. Kalau teman-teman pakai ini tuh seperti bukan jam 2 juta ya, seperti Seiko yang lumayan mahal gitu. Bahannya dari stainless steel. Nah, ini ya teman-teman. Ada sih review lengkapnya di video saya sebelum ini. Jadi yang pertama untuk berenang, untuk hiking, ini kalau misalnya dipakai strap kulit bisa loh untuk ondangan teman-teman. Karena kulitnya alligator ya, kalau yang kulit aslinya gitu. Ini saya lagi pakai aja. Jadi untuk sehari-hari bisa saya ganti strap ini. Kalau untuk ondangan bisa pakai kulit alligator, bisa seperti dress watch lah kurang lebih begitu. Jadi tadi satu untuk hiking, satu untuk ondangan. Berikutnya untuk kalau kerja keluar lah ya, maksudnya sehari-hari lah, daily beater. Saya ada 2. Yang pertama ini teman-teman udah sering lihat ya, ini jam rantai dari stainless steel. Ini SPB 143 Seiko Diver Watch 40,5 mm. Ini tuh jam tangan yang mechanical. Kenapa saya suka? Karena jujur sih simple ya, bentuknya agak mirip Submariners Rolex ya, simple. Terus rhodium gray dial gitu. Ini kuat sih, jadi super hard coating ya. Saya memang pengen punya jam mechanical yang nggak terlalu mahal, terus simple look, udah gitu bisa dipakai untuk sehari-hari. Jadi warnanya hitam dan gray gini tuh netral gitu teman-teman. Ini saya power reserve-nya saya putar dulu ya. Saya putar dulu lalu saya kunci, jadi biar dia muter. Nah ini sekarang udah muter nih. Ya, tadi kan masih mati ya. Saya juga pernah bahas jam ini di video sebelumnya ya. Salah satu yang paling saya nggak suka dari jam ini hanya kelasnya sih. Kelasnya seperti ini, bentuknya rada aneh karena ada extension linknya. Tapi di luar dari itu semua, ini mantap sih teman-teman. Jadi recommended lah buat teman-teman yang nyari jam mechanical diver watch. Di range harga di bawah 15 lah kurang lebih. Mantap teman-teman. Nah, jadi tadi yang ketiga ada diver watch. Yang keempat yaitu adalah G-Shock teman-teman. Saya pilih ini G-Shock bukan GST, MTG strip B1000XB. Ini ada apa ya namanya ya, warna-warna birunya, karena saya waktu itu memang ya kan mau beli Rolex Blue Dial mahal gitu ya. Ini ada warna-warna birunya. Saya suka warna biru karena ada beberapa baju atau sepatu punya warna biru. Untuk matchingin ke fashionnya, yaitu ya udah nyari G-Shock yang ada warna birunya gitu. Dan ini saya waktu itu memang lagi pengen coba gimana sih rasanya untuk memiliki jam yang bezelnya ini terbuat dari karbon. Ini diameternya ada di review, saya agak lupa ya, 50 sekian. Tapi ternyata ketika dipakai ini nggak terlalu besar ya, karena mungkin dari strap ya. Dan saya waktu itu memang lagi nyari jam yang strapnya itu terbuat dari rubber lah gitu, rubber resin. Jadi masih cukup sih, masih nggak overhang gitu. Karena di sini si case-nya di sini ada kayak extension dari case-nya ya, yang warna biru ini. Ini dari stainless steel sih. Ini salah satu G-Shock yang mungkin dari segi bentuk ya, saya paling suka untuk saat ini gitu. Jadi
dari semua G-Shock itu yang saya paling suka itu ini gitu. Memang G-Shock itu cenderung besar si jam tangannya, tapi memang sangat kuat. Dan tadi kan saya ada yang quartz 2 ya, jam quartz 2 nih. Ini buat segala medan lah. Ini untuk kadang-kadang untuk lebih ke dressier watch walaupun bukan dress watch anyway. Ini untuk kadang-kadang ini 2 untuk sehari-hari. Cuman kalau saya lagi belum setting mechanical watch ini dari tanggal dan waktunya ya, kadang-kadang suka males buru-buru untuk pergi kerja gitu ya. Nah ini teman-teman, movementnya memakai solar, memakai energi matahari. Jadi begitu langsung nggak usah disetting, begitu kita pakai dia langsung otomatis connect sama kayak GPS mungkin ya di sana. Terus langsung solarnya menggunakan energi matahari itu dia langsung setting jam dan tanggal sendiri. Ini automatic setting sampai 2099. Mungkin di saat itu sudah nggak ada saya. Pokoknya ini juga kuat banget, sering dipakai sama saya. Recommended banget. Terus kacanya dari kristal safir juga. Nah jadi kalau untuk jam non luxury, saya sih pribadi ya akan stay di antara 3 atau 4 jenis atau 3 atau 4 buah jam tangan. Karena sebelum ini ada total saya mungkin memiliki 9 non luxury watch gitu. Semua udah dijual-jualin sih melalui Tokped gitu. Ada sempat beli Hugo Boss, sempat beli G-Shock juga yang limited edition, yang tipe apa itu teh ya, yang buat di udara gitu. Pokoknya kan G-Shock tuh ada yang laut, ada yang Master untuk di darat, untuk di udara itu ya itulah pokoknya pernah di review juga soalnya. Nah udah gitu saya pernah juga beli G-Shock yang biasa ya, yang resin semuanya. Jadi dari sebanyak itu saya lebih pengen mengurangi lebih ke efektivitas pemakaian dan fungsi, kurang lebih begitu teman-teman. Nah sekarang kita masuk ke the main topic, berapa jam tangan luxury watch yang perlu kita miliki sebagai kolektor jam. Nah, believe it or not, surprise or not, menurut saya secara pribadi ya teman-teman, bisa berbeda dengan teman-teman. Yang perlu kita miliki sebagai kolektor jam itu 0 jam luxury watch. 0. Ya betul, nggak perlu dan nggak penting sebenarnya teman-teman. Karena satu, dari segi harga mahal, dari segi fungsi ya waktu hanya untuk menunjukkan waktu teman-teman. Terus nggak beda jauh sama yang biasa ya, sama yang seperti ini. Cuman mungkin yang perlu teman-teman perhatikan adalah kalau memang udah ada budget yang memang lebih gitu dari kebutuhan sehari-hari, dari investment teman-teman atau dari bisnis teman-teman, barulah teman-teman boleh menggunakannya sebagai hobi atau mungkin aset converter gitu ya, dibandingkan dengan kalau kita hampir semua income atau aset masukinnya ke hobi horologi. Karena balik lagi ya, di penjelasan sebelumnya pun saya menjelaskan bahwa timepiece itu atau sebuah watch ini bukan merupakan investment. Jadi butuh waktu yang cukup lama untuk sebuah satu timepiece, apalagi yang luxury ini, untuk mencapai nilai tertentu. Bahkan butuh research, butuh pengalaman, butuh belajar lebih banyak, mendalami lagi merek-merek mana dan model-model mana yang bisa dibilang bisa dijadikan investment timepiece. Bagaimana menurut teman-teman, apakah setuju atau tidak gitu? Jadi you need only 0 luxury watch to be collected as a watch collector. Itu yang saya tangkap gitu. Jadi kalau teman-teman mungkin hari ini punya impian atau punya kepengen gitu ya, mulai perjalanan watch collector, I want to collect the luxury watch that I want gitu. Anda bisa lihat di Instagram atau mungkin dari YouTube gitu ya, atau mungkin terus kadang-kadang saking untuk beberapa model saking susahnya didapat gitu ya, teman-teman jadi stres sendiri, jadi aduh
belum ngumpulin income sekian, harganya udah naik lagi. Udah nyampe, Anda bisa masuk angka yang Anda mau, tapi yang watch yang Anda mau naik lagi gitu. Nggak usah di-stressin teman-teman, karena ini bukan sesuatu yang harus kita jalani dan harus kita miliki. Intinya itu, semoga bermanfaat video saya. Nanti di next video saya akan membahas topik-topik seputar horologi ya. Semoga bisa membawa hiburan dan manfaat untuk teman-teman. See you guys.